Iya, oke. Kira-kira kalau Teraskos tidak memulai bikin konten di TPA misal, apakah Oke. konten yang lain apakah konten kreator yang lain mau bikin di situ? Mungkin followersmu sudah di lambung ini sehingga Anda tidak melihat lagi tuh stand up. Apalagi kalau mungkin materimu itu terus, Ji. Kalau kau tiru titik komanya salah, kalau namanya begitu Kak. Siapa yang kita maksud itu? Bang Are you ready? Alright, baby, time is your Zakaribo. Zakaribo. Ambokku sehat deh. dong, sehat dong. Dan saya bilang Ambo deh, bisa kah diulangi ini? Ambo itu dunia gelap. Oke, siap. Kakak Rijalku. Siap. Saka, mana kabar Saka? Alhamdulillah sehat. Waktumu susah sekali, Ces. Wah, memang begitu kalau alumni Akademi Indosiar nih. Justru sekarang kita kebanyakan di kamar saja di Kak Rijal. Oh begitu? Corona? Gara-gara corona deh. Gara-gara off air kan kurang. Oh iya. Oke deh, luar biasa. Saka, seperti biasa saya tidak mau berlama-lama. Oke. Karena Anda datang di sini karena memang ada masalah. Ada sesuatu yang harus disampaikan. Harus. Yoi. Supaya masyarakat publik ini cerdas. Jangan cerdas, minimal tahu lah. Minimal tahu. Minimal Oke. tahu. Anda kok larang orang cerdas ini, Kes? Sebaran minimal tahu. Oke. Saya harus rapid test dulu Saga. Boleh. Biarkan semuanya steril, aman dan sebagainya. Dan hasil rapid test ini itulah yang menjadi dasar kita ngobrol. Oke, siap. Oke? Siap. Are you ready? Ready. Alright, time is yours. Zakaribo. Yeah. Gelar sarjana tapi tidak populer atau populer terkenal sekali tapi DO? Populer sekali tapi DO. Oh begitu. Nggak penting itu pendidikan maksud Anda? Pendidikan penting, Iya. tapi intinya kuliah untuk kerja cari duit gitu Kak deh. Rijal, siap. Oke, siap. Banyak uang sedikit teman atau teman banyak tapi melarat? Teman banyak tapi melarat. You sangat anu sekali ya. Sangat sohib sekali ya. You sangat solid sama teman-temanmu nih. Ini karena ada kamera saja. Tapi serius, mending dapat punya duit daripada teman sedikit lah. Iya. Kalau teman banyak kan enak lah ya. Enak dong. Oke, siap. Potong rambut diterima. Oke, potong rambut diterima lamaran atau keribut terus tapi orang tuanya menolak. Saya baru lihat postinganmu tadi ini sama mamanya anak-anak ini. Saya ulang, potong rambut diterima lamaran atau keribut terus tapi orang tuanya menolak. Ini sulitnya. Karena sudah beberapa kejadian. Alright. Dan saya memilih rambut. Iya. Kayaknya tetap keribut meskipun orang tuanya melarang. Tapi jalan terus ku ini atau cari yang lain? Mungkin kalau perkara orang tua mending cari yang lain kali jalan. Iya dong. Perkara orang tua. Iya. Ada punya pengalaman buruk rupanya. Banyak sekali. Hanya gara-gara rambut. Oke. Keempat. Dibayar mahal untuk konten politik atau dibayar murah karena bantu teman? Dibayar murah karena bantu teman. Iya. Yang penting tetap dibayar. Tetap dibayar walaupun meskipun murah. Iya. Bukan hargamu. Enggak apa-apa. Bantu teman. Iya. Oke. Anda setia kawan sekali ya karena mungkin ada kamera. Tapi mungkin beda cerita kalau teman saya juga mencalonkan begitu. Kalau dia mencalonkan. Tetap harga mahal lah meskipun teman. Oke, siap. Terakhir. Oke. Saya yakin ini Anda sulit menjawabnya, Bos. Apa itu? Bersatu konten kreator, maksudnya ada wadahnya ini biasa, komunitas, mungkin komunitas konten kreator toh. Bersatu konten kreator tapi penuh konflik atau tidak bersatu tapi bagus singgung-singgung? Tidak bersatu tapi bagus singgung-singgung. Wah, ini menarik ini. Saka, apa masalahmu Saka? Bilang kok di sini. Masalah. Kenapa kak kalau anak-anak bersatu ada wadahnya, ada komunitasnya di konten creator? Pilihannya tadi konflik. Iya kan biasa kan bukan lembaga, bukan komunitas kalau ndak ada. Biasa ada konflik-konflik bagus sekat-sekat. Oh, kalau tapi ya. Kalau sekat-sekatnya tidak ada perbaikan, mending bagus singgung-singgung saja lah gitu. Setidaknya bagus singgung-singgung pas kita ketemu. Ya meskipun pura-pura saling menyapa gitu. Oh begitu. Oh, berarti Anda selama ini pura-pura ya? Bukan pura-pura juga Kak Rijal. Cuman mungkin masih bisa jadi berdamai, tidak terlalu parah lah. Oh begitu nih. Ya. Daripada kita berada dalam satu rumah yang sama, tapi kita penuh dengan konflik. Mungkin begitu maksudnya. Ya. Karena begini ya, kan contoh
penggiat event di Makassar, kita ambil contoh. Oke. Landscape Makassar. Penggiat event kan ada sekarang wadahnya itu live toh. Lintas event Celebes toh. Oke. Live. Content creator mungkin ke depan juga ada wadahnya. Tapi kan lagi-lagi pasti setiap yang namanya begitu kan kadang ada yang tidak baku cocok. Kadang ketuanya terlalu gimana gitu. Oke. Nah, kalau content creator bersatu begitu, tapi kan beda-beda content creator ini kan jenisnya Saka. Iya. Ada yang memang konten bercanda, Oke. komedi, ada konten yang serius, Iya. ada konten yang gimana. Tapi ya pasti tidak Kurang terlepas- satu tadi. Apa itu? Ada konten yang ambil premis orang. Itu ada konten creator yang begitu. Dan itu di Makassar. Di Makassar ada. Ada. Selalu banyak begitu deh. Ya mungkin karena Kenapa kau tahu apa salahnya tuh? sebenarnya bukan salah kan. Oke. Cuman sayang Ji begitu. Heeh. Otak kan dipakai untuk berpikir gitu. Kurang ajarin ada. Masa iya begitu. Masa iya begitu dengan mudah ambil hasil pemikiran orang gitu Kak. Ya meskipun dengan bungkusan yang beda tapi Oke. kan tetap premis atau bahan dasarnya sama begitu. Sabar. Biar jelas ini. Walaupun saya sudah tahu, premis itu apa sebenarnya? Jadi kayak apa bahan dasarnya begitu Kak. Apa Oke. kalau kue bahan dasar gitu. Bahan dasar ya. Jalan kote itu tepungnya begitu Kak. Di situ semua dasarnya. Dasarnya. Begitu, Kak. Iya. Untuk kemudian ambil Ya, diramu dan kalau di sebagainya. istilah stand up punchline-nya. Ya. Oke. bisa. Itu kira-kira maksudnya Kakak Saka ini Ya. premis ya. Minum mikir dulu ya. Dan begitu yang terjadi. Seperti itu. Sayangnya. Kalau saya menyimpulkan berarti itu tidak kreatif, cocok. Kalau tidak, justru mungkin karena saking kreatifnya idenya orang bisa dia ubah gitu Kak. Oh, Menurutku. Tetap mungkin ada proses kreatif. Yang salah itu kalau titik komanya yang ditiru begitu Kak. Sebenarnya sah-sah saja aja begitu karena mau bagaimana juga akan mentok gini semua premis Kak. Cinta Ya, cinta. cinta. Betul. Sisa kita mami bagaimana caranya untuk saya bawa ke Sinde ini tentang cinta. Betul. Saya bawa ke Sinde tentang cinta. Hasilnya begini deh, biar tidak sama dengan yang lain. Yang meskipun premisnya tetap cinta begitu kan. Oke. Terus sekarang kemarin Iwan sudah bersama dengan saya yang Iya. katanya Anda bukan pendirinya Terascos. Ya, bukan. Dia tidak mengenali bahkan Anda. Siapa itu Sakarido? Ini kurang main makanya disempro ke Saka nanti. Oh, saya mungkin bisa jelaskan Teraskos. Oke. Jadi Teraskos saya masuk itu sudah di season kedua lah. Oh begitu. Iya, sudah di fase yang kedua. Jadi fase yang pertama itu saya masih di Bolang Makassar. Terus teman-teman stand up Indo Makassar bikin Teraskos. Oke. Karena mungkin ya awal-awalnya mungkin ide-ide yang mungkin tidak bisa ide yang mungkin hanya bisa divisualkan tapi tidak bisa diverbalkan sementara kita anak stand up. Betul. Kenapa tidak kita ke visual? Visual. Gitu. Dan memang genrenya seperti itu. Ya, dan waktu itu anak-anak kemalingan, kosan kemalingan. Oh. Kosan kemalingan, laptop hilang. Kamera hilang, semua hilang gitu Kak. Akhirnya drop, sudah cut. Selesai dari situ setahun kemudian Kak atau beberapa lama kemudian bikin misi season kedua gitu Kak. Dan Anda bergabung di situ. Saya bergabung. Dan langsung naik dong. Kalau gara-gara saya? Iya. Tidak dong. Tidak dong. Tidak. Tidak. Saya tidak Oh, bisa bilang seperti itu. Merendah sekali memang Anda. Anda rendah. Tidak Kak. Karena kalau misal kita nonton Teraskos bahkan konten sendiriku itu tidak ada. Maksudnya yang viewer saya punya konten tidak. Enggak ada deh. Beda dengan yang lain. Iya, mungkin, Kak. betul. Nah, sekarang apa yang Anda permasalahkan dari yang kemarin dia sampaikan Iwan ke saya? Apa jawaban atau apa tanggapan yang sebenarnya salah Iwan ini? Apanya tahu ah? Yang mungkin Iwan tidak bisa jawab soal kontennya kita itu berkualitas. Itu. Kan dia kemarin berkualitas. Tidak. Tonji. Bodoh sekali. Begitu dia. Bodoh. Iya, tidak Kak. Tidak ya. Iya, kalau orang bilang tidak berkualitas saya masih bisa disanggah lah soal itu. Berkualitas ya. Ya iyalah Kak, karena tidak langsung ini ya konten, tidak dong. Ada proses kreatif, ada brainstorming juga Kak. Maksudnya kita ngumpul di apa sih namanya? Dirembukkan dulu. Briefing dulu. Ya, sedemikian rupa akhirnya jadi suatu konten begitu Kak. Pun kalau orang bilang tidak berkualitas,
dari segi apanya gitu Kak. Oke. Secara kita ambil gambar tidak pakai HP Lenovo. Kita pakai kamera aja. Kalau dia bilang kualitas gambar yang tidak bagus atau Oke. cerita yang tidak berkualitas. Lucu. Naik. Betul. Subscriber naik. Betul. Job ada. Betul. Sisi tidak berkualitasnya apa begitu. Iya, Kalau iya. mungkin dari Kak Rijal, orang yang kita tangkap dari orang-orang yang mungkin bilang itu yang makan-makan di tempat sampah. Iya. Tidak berkualitas. Maksudnya karena katanya kau ini mengajari generasi-generasi kita ini, kemudian, ternyata dapat uang bisa begitu di. Gitu kira-kira. Walaupun saya tahu bahwa mungkin tujuannya bukan hanya persoalan AdSense, bukan hanya persoalan itu, banyak yang lain kan. Daripada kita pergi mencuri, daripada kita pergi kata-katai orang, lebih baik kita bikin sesuatu yang tujuannya memang menghibur. Ya. Kan begitu? Bagaimana Kak kalau masa iya sih Kak semua konten harus mendidik gitu ya? Maksudnya secara mendidik yang betul-betul kita cerdaskan anaknya orang begitu Kak. Masa iya begitu tuh? Lucu statement itu. Masa iya semua konten mendidik? Iya, maksudnya biarkan kita dengan genrenya kita, dengan caranya kita, tuh kita punya pasar sendiri, kita punya penonton sendiri begitu. Perkara orang mau tangkap bagaimana ya, kembali ke dianya Ji. Gitu. Karena kita juga kasih Ji untuk anak kecil misal. Kontennya kita ada Ji kayak ada Ji peringatannya, ada Ji disclaimer ya sebetulnya. Ada Ji yang kayak 18 plus, jangan ditiru di rumah. Betul. Ada Ji warning sebelumnya lah bahwa konten ini cocoknya untuk ini. Usia seperti itu. Kalau kemudian tadi Zaka bilang bahwa konten kita berkualitas, salah satu mungkin ciri konten berkualitasnya Zaka dan teman-teman ini adalah sampai-sampai ditiru premisnya. Saya bisa simpulkan begitu? Sebenarnya Kak, kalau dari kitanya sendiri itu tidak pernah ada bahasa satupun dari anak Teraskos mungkin yang bilang kalau konten tak ditiru. Sebenarnya. Masa? Iya. Justru dari teman-teman yang nonton ini yang nilai sebenarnya. Nah, yang lain ke-trigger ikut yang lain. Oh iya ini niru. Seperti itu. Karena Kak, pertanyaanku simpel gini. Kira-kira kalau Teraskos hendak memulai bikin konten di TPA misal, apakah konten kreator yang lain mau bikin di situ? Itu pertanyaanku. Karena toh faktanya anak-anak bikin dan naik, baru yang lain bikin di tempat itu. Jadi apakah mungkin buat salah sekali Kak kalau misal kita bilang ya ini ngikut meskipun hanya premis gitu Kak. Salah sekali. Sementara kita adalah pencetus. Atau ada Mika sebelumnya dari anak-anak yang bikin di sana. Enggak ada itu. Saya harus akui bahwa kreatif kok ini. Yang memulai. Yang memulai di mana-mana. Sehingga kemudian terpancing juga buat di lokasi itu. Walaupun TPA itu bukan punyanya Zaka. Bukan punyanya, cuman yang berpikir untuk ke sana ya kita ini gitu Kak. Akhirnya terlihat kelihatan efeknya ada karena mungkin beda lah gitu. Muncullah. Terganggu kok kayak ini Zaka kalau ada yang bikin. Saya sebenarnya tidak terganggu jika secara pribadi tidak Ji. Apa masalahnya? Cuman lebih enak kalau misal mungkin tidak ada bahasa yang dengan ide tak ini gitu. Paham enggak? Oke. Maksudnya jangan seolah-olah kau tidak ada bahkan tidak melihat konten kami gitu ya. Kalau kita yang mulai di situ gitu Kak. Seperti itu. Mungkin ini terlalu terlalu kaku mila bahasanya gitu Kak. Cuman maksudnya dan kita juga enggak butuh pengakuan, cuman jangan sampai seolah-olah kayak kau pasang sekali dirimu kalau yang memang kita enggak pernah tiru apa dan semuanya. Iya, kalau kau tiru salah mau lah. Begitu Kak. Kalau kau tiru titik komanya salah kau namanya. Begitu Kak. Siapa yang kita maksud itu? Bang Yat mungkin. Jangan disensor itu karena saya enggak bilang tiru tidak. Karena apa bro. Sama-sama kita dewasa lah tuh. Oke. Aku tahu jadi kalau misal kau bahas Kak di konten orang atau saya bahas kau di konten orang mungkin toh kenapa ndak ketemu kita gitu. Maksudnya apa yang harus diselesaikan ini gitu Kak. Maksudnya apa yang mengganjal di hatimu atau apa yang saya lakukan dan merasa kok kalau saya korek kok gitu. Oke. Itu pun sebenarnya saya Kak tidak pernah nonton kontennya beliau yang bermalam talk show begini. Talk show begini. Oke. Saya enggak pernah. Orang-orang yang tanya kok kayaknya kok disinggung deh, kayaknya kok disinggung deh. Ya kalau bukan saya disinggung,
misal dia bilang, ibu kan dia kusinggung, ya sudah selesai. Tapi kalau misal dia berani bilang, yo kau kusinggung, bicara Ki, apa yang harus diselesaikan. Betul, begitu, betul, betul. Saya kan sebagai content creator juga ini Saka, walaupun tidak sehebat Anda, tidak sepopuler Anda. bebannya. Begini cerita, dulu. Karena saya melihat begini bahwa saya punya harapan sebenarnya kita semua ini, selain kita kan kita baku tahu gini sebenarnya, walaupun kadang kita tidak sejenis, tidak segenre untuk konten-kontennya. Tetapi kan untuk persoalan-persoalan begitu saya sepakat dengan yang kau bilang Saka, bahwa kalau ada masalah untuk menjaga orisinil atau otentiknya kita punya konten atau karya, bagus mungkin saya kan marketku di sini, kau bikin kok market yang lain. Itu poinnya. Itu sebenarnya. Itu poinnya Kak. Maksudku tidak begitu yang kau maksud juga. Tidak sedangkal itu Joko lah sebenarnya untuk berpikir, karena saya lihat juga konten-konten oke Ji. Yang pure mungkin itu idemu gitu Kak. Oke. Tapi ya si orang ini memang, si Bang Yati ini saya lihat memang dari Instagramnya sah-sah sih sebenarnya. Iya. Memang ada kontennya orang yang dia mungkin ambil idenya tapi digiring ke goals yang lain gitu kayak Oke. punchline-nya kayak yang diubah dan sebagainya. Betul. Saja sih menurutku, dan saya juga enggak peduli itu. Iya. Ya ini yang berani saya bilang gitu Kak. Itu. Oke. Akhirnya kemudian saya setelah dengar ini saya paham ini. Ini yang kemarin yang kurang dari Iwan ini yang disampaikan. Salah satunya itu. Terlalu main aman Ki. Iwan. Selagi tidak bunuh Joko itu orang aman gila. Termasuk kau bicara ini tidak ada tekanan? Tidak ada lah Kak. Justru ini mungkin bisa jadi awal kita bisa bicara gitu, biar tidak ada yang kelanjutan hal-hal yang hal bodoh lah gitu, bagus singgung sebenarnya. Hal bodoh itu. Hal bodoh lah. Maksudnya kalau bisa jadi tapi seru. Sama serunya dengan politik lah kira-kira jadi. Seperti itulah kurang lebih. Iya, karena saya lihat Saka tuh, perkembangan konten khususnya landscape Kota Makassar kan sebenarnya tidak ada ragukan itu bahwa anak Makassar itu kreatif tidak ada ragukan itu. Cuma kadang memang kan kreativitasnya ada yang memang yang tidak semua orang bisa terima, termasuk kontennya Saka dan teman-teman yang lain. Kenapa begini sekali? Sebagus apapun pasti ada yang tidak suka. Sebagus apapun pasti ada yang tidak suka. Begitu saja. Sudah kok kerja baik-baik rapi, berusaha kita tidak menyinggung aja nak kena orang ini. Pasti ada yang tidak suka. Ada yang tidak suka. Begitu saja simpelnya. Jadi intinya buat saja yang kau rasa. Selagi tidak niru sih menurutku. Itu poin penting sekali menurutku Kak. Kau udah pernah niru kontennya orang? Saya niru konten orang sejauh ini belum. Belum. Nggak tahu besok. Belum. Pun kalau atau mungkin karena kita anak stand up kali ya. Kita anak stand up itu sahaja pakai materi orang asal izin. Betul. Ya mungkin seperti itu. Jadi besok lusa kalau saya mau pakai ide atau premisnya videonya orang mungkin saya akan tanya dulu Kak. Saya mau bikin dengan mungkin sama Ki, tapi secara gaya pembawaan, tulang cerita aja. Tulang cerita yang kalau misal pembawa eksekusinya pasti beda aja gitu Kak. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi sudah terjawab tadi yang kemudian keresahan yang beredar bahwa kalau konten-konten seperti itu kayak mukbang di tempat sampah, gara-gara itu kemudian mendapatkan uang banyak, ada AdSense. Kemarin dibilang Iwan, silver play button dong, boy, cepat sekali, dan sebagainya. Tapi memang tuh cepat sekali. Cepat sekali. Dan itu luar biasa. Dan kemarin sempat juga Iwan cerita bahwa sempat dijebak kan kemarin dia bilang Iwan, dijebak masuk manajemen apa begitu. Oh iya. Itu juga sempat dia resahkan itu. Jadi kita sempat dimanfaatkan. Ya bisa dibilang begitu. Begitu. Jadi kalau ini mungkin bisa menjawab teman-teman kenapa Teraskos jarang bikin konten. Ya itu dia, jarang sekali. Karena kemarin itu kita sempat kayak tertarik begitu ikut manajemen YouTube Kak. Asik sekali. Karena iming-imingnya dia. Pertama itu kita ini kodong orang baru di YouTube Kak, dan dapat tawaran langsung dari orang Jakarta gitu. Terus jualannya mereka, ayo deh masuk manajemenku. Di manajemenku itu ada Reza Arab, ada ini. YouTuber besar gitu Kak. Oke. Akhirnya setelah dipikir-pikir
kita ambil waktu itu. Oke. Karena dia juga bahasanya nanti kita uruskan iklan, nanti kita uruskan alat dan sebagainya. Sudah anak ambil kontrak setahun, jalan nih, apa nak bantu kan Ki? Portofolio juga bukan Ki. Nggak pernah Jiki juga bangga kalau kita bagian dari manajemen itu. Iya. Begitu Kak. Akhirnya sadar kayaknya dimanfaatkan Jiki deh. Secara iklan kita tunjuk kayaknya yang jadi yang saya baca situasinya Kak, dia memang tarik kreator daerah yang lagi naik daun. Yang lagi naik. Karena dia pikir kontrakku sama saya, kau pasti akan bikin terus konten, duitmu secara otomatis ke saya Ji. Gitu jika seperti itu Ji polanya. Makanya kemana anak-anak akhirnya sudah jangan kau bikin konten dia dikasih makan dan tidak ada transparansi Kak. Maksudnya setiap bulan kita dapat ada, tapi tidak dia tanya Ki kalau dek hasilnya ada masuk. Hasil enggak ditanya, dek masuk nih. Ada itu di rekeningmu. Dicek, segini Ji. Mungkin kalau segininya oke, tapi tidak ada kayak dek ini segini nah bulan ini. Segini persen untuk kita, segini persen untuk kau. Tidak, langsung Ji dek masuk mina, cek mina rekeningmu. Oh, tidak ada istilah persen-persen. Tidak ada. Waduh. Iya. Makanya kayak aduh apa ini kan sebenarnya kita saya bikin konten berpikir bagus singgung-singgung Tommy lagi. Bagus konflik Tommy juga. Baru dimainin sama orang lain gitu Kak. Itu pelajaran sekali. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi enak lagi naik daun di ini YouTube, tiba-tiba ada yang seperti itu. Ya. Belajarlah sama Bapak Saka. Belajarlah dari Teras Kos. Wah, kita ini korban. Nggak sempat kah kau diskusi dulu sama senior Tommy Ngabu misalnya atau siapa misalnya YouTuber yang bagus di Sulsel atau di Makassar? Kak dia masuk itu di awal sekali anak-anak naik. Di awal sekali anak naik. Jadi langsung silau dengan seperti itu. Baku kenal juga dengan teman-teman kayak Tommy Ngabu dan sebagainya. Cuman masih segan Ki untuk masuk gitu Kak ke circle-nya mereka. Meskipun baku akrab jadi tapi untuk hal ini kayaknya ndak berani Piki. Jadi akhirnya kita rembukan sama-sama 11 orang bicara. Dengan iming-imingnya mereka sudah angkut tanda tangan dan kena tipu. Kena tipu Anda dan sudah selesai kontraknya? Sudah. Aman dong. Aman nih sekarang. Jadi sekarang lagi anak-anak lagi sudah 3 kali mengumpul gitu ke apa yang mau kita bikin dan sebagainya. Digas di tahun depan. Oke. Tadi menarik tadi itu. Atau masih ada yang mau kau sampaikan menyangkut persoalan ini? Karena saya lagi mau pindah Angel ini. Saya lagi mau pindah Court ini. Mungkin lanjut. Oke. So begini, ini kan lagi ya biasalah. Kita ini kreator sekarang apalagi ini kan pandemi ini, sangat corona ini. Lagi sedang memanfaatkan gini. Ini kan pilkadanya orang di sosmed saga. Otomatis pelibatan influencer, kreator ini semakin kencang juga. Nah, rata-rata saya lihat banyak juga kreator influencer selebgram lah bisa dikatakan begitu, baik cewek maupun cowok agak sedikit anti yang namanya politik. Begitu kah juga yang di depanku ini? Saya terlibat langsung. Saya tidak anti jika cuman tidak tertarik Kak memang dengan begituan. Tidak tertarik Tidak tertarik Kak. 24 tahun mah hidup. Sekalipun saya tidak pernah pergi nyoblos. KPU ini yang salah satu kasih turun Ki kualitasnya partisipasi pemilih milenial. Jangan kok begitu dan saya tidak pernah ajak orang Kak. Maksudnya saya tidak pernah kok ajak orang dan juga tidak pernah kok larang. Iya, maksudnya saya tidak pernah aja orang yang bilang, wih jam gue tolong nyoblos. Enggak juga. Dan maksudnya orang juga nyoblos jam apakah masalahnya? Tidak tahu, tidak tertarik ya memang Kak. Tidak kayak apa di kayak siapapun yang naik juga ya sudah memang begitu. Tidak ngefek juga ke kehidupanmu. Begitu yang mau secara langsung. Secara langsung. Secara pribadi tidak mungkin. Kalau untuk orang tua aku dan sebagainya saya tidak tahu karena saya tidak pernah cari tahu juga soal mungkin soal BPJS dan sebagainya kan dari atas juga tuh. Iya betul. Dari bapak kayak yang terpilih. Cuman saya juga tidak pernah cari tahu ke macam-macamku kalau masa kepemimpinan napi ini baru begini enggak. Saya tidak tertarikku. Tidak tertarik sama begini Saga, apa namanya? Tapi kan pernah kok terlibat bikin iklan, konten iklan dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada mungkin teman-teman followersmu tanya, ternyata Saga sudah berpihak apa segala macam. Terus tiba-tiba dia ndak suka kok atau unfollow kok apa segala macam. Karena gini, kita kan pernah kemarin pertemuan influencer tuh.
toh yang mengenai corona. Toh Pemkot maupun Pemprov kumpulkan kita, yowes teman-teman influencer. Yang di Red Corner ya? Red Corner. Oke. Pakai manfaatkan itu followersmu, edukasi masyarakat pakai masker, jaga jarak dan seterusnya. Yang kemudian akhir ini gara-gara cepat sekali diganti wali kotanya tidak jalan itu program, enggak tahu bagaimana. Nah, rugi jualan traktir Tea itu. jadi tiba-tiba akhirnya kenapa? Maksudnya teman-teman influencer atau kreator ini mungkin ini persepsi saya mungkin ada kalau terlibat dengan hal-hal begitu bisa-bisa nah jauhi ki netizen, nah bully ki netizen. Lebih jangan Nah itu bagaimana itu pandanganmu Saka yang seperti kalau itu? Kalau saya kan pernah terlibat satu kali. Iya. Ya realistis ya saya Kak. Maksudnya kayak realistis bagaimana itu? Duit bro. Cuman waktu itu memang saya ditawari gitu Kak. Di 2 jam kerja. Jadi dia bahasanya kayak, Dek main video ini lah. Sebentar 1-2 jam, oke. Duitnya segini, oke. Terus bagaimana Dek? Saya tanya nih, ya kalau sekedar main ayo, tapi saya nggak mau posting di akunku. Saya bilang begitu Kak, karena nggak mau jadi kotor-kotori fitku untuk begituan. Serius Kak. Tapi kalau kemudian ada konten creator atau selebgram atau influencer lah yang terlibat begitu, yang segenre dengan kontennya Kakak Saka, misalnya kan komedi kan, komedi genrenya Saka, terus tiba-tiba terlibat itu tidak masalah gitu. Ya haknya dia lah. Hak dia jadi. Iya. Saya pun kayaknya saya juga ya kembali lagi ke realistis itu tadi Kak gitu ya. Maksudnya masih ada yang mungkin bisa dipertimbangkan. Iya. Gitu, Kak. Iya. Di luar mungkin poinnya adalah uang. Iya. Ada aja mungkin hal-hal lain gitu, tapi kalau secara politiknya saya tertarik atau tidak sama sekali gitu Kak. Sejujurnya iya. Oke deh. Karena jangan sampai apakah alasannya kan ceritanya kalau terlibat di politik ini, teman-teman selebgram atau kreator ini kita pilih ini atau kita terang-terangan berpihak ke sini, toh disukai oleh satu orang, tapi dibenci oleh banyak orang. Pernah karena efeknya Kak. Pernah kira efeknya? Iya. Dibenci? Waktu sebut misalnya Iya. Waktu di Bantaeng saya stand up. Iya. Stand up waktu itu. Ini pemilihan gubernur ini berarti? Musim pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, perjelas, atau pemilihan presiden? Masih bupati Pak NA. Oh, Pak NA. Pak Nurdin. Prof Nurdin Abdullah. Prof. Oke. Masih bupati waktu itu. Ya, terus contoh oke. Ulang tahun Kota Bantaeng. Asik. Saya diundang lah. Dari Jakarta ke ini Kak, Wih, diundang. Gokil. Iya, dari Jakarta kan dibayarkan tiket dan sebagainya. Ini sudah suca atau sebelum? Sudah suca. Wah. Dari Jakarta. Cuman waktu itu ada syuting film Kak. Oke. Di Jakarta terus dibayarkan ke tiket dan sebagainya, cocok harga, sudah berangkat dari Jakarta bandara bla bla bla, sudah. Karena mungkin tidak tertarikku dengan politik, saya bingung yang mana Nurdin Abdullah, mana Nurdin Halid. Saking tidak tahu ku begitu angkat toh. Nah, waktu itu mau naik panggung, siapa namanya ini? Oh, enggak ada briefing kah? Enggak ada. Karena saya telat dari bandara ke ini. Langsung ke Bantaeng. Penerbangan siang lagi, baru malam perform nih. Oke. Jadi enggak ada, langsung memang yang sudah naik sampai di lokasi, ganti baju di atas mobil, prepare, langsung berangkat, langsung naik. Prepare naik panggung. Siapa namanya ini? Nurdin Abdullah, Nurdin Halid. Saya tanya panitia, siapa namanya ini? Kak, kalau misal takut salah, bilang saja Pak Prof. Oke. Sudah. Cocok panitianya itu. Ya, tapi saya merasa enggak sopan dong. Enggak sopan dong kalau enggak disebut namanya. Ya. Akhirnya naiklah saya di panggung. Saya ingat sekali materinya begini, Kak. Bantaeng ini bersih. Wih, betul. Bersih. Asik. Tidak ada debu, makanya cewek-cewek yang cantik tidak ada yang jerawatan. Betul. Jadi cewek-cewek kalau misal mau cantik, nggak usah mila pakai sabun pepaya, Pond's apa, nggak usah. Pilih saja pemimpin yang bagus. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Nurdin Halid. Tepuk tangan untuk Nurdin Halid. Kita tahu. Apa respon pertama? Turun. Begitu Kak. Nurdin Abdullah garis keras di depan sampai yang, tolong apa aku bilang. Dan saya bingung, apa ini? Apa aku yang salah? Kau juga, apa yang salah ini? Saya bingung Kak di situ. Nah, mungkin karena kaget dan panik, kelihatan kalau sorry. Berarti berhenti kok langsung atau lanjut saja materi? Berhenti Kak, sebentar sekali berhenti Kak, dan minta maaf begitu. Minta maaf deh, udah sengaja. Lanjut. Tetap dipecah karena penonton 5.000-an. Mungkin pun di lapangan ya? Seru nih. 5.000 penonton.
Pun 1.000 orang yang tidak suka kayak waktu saya perform 4.000 orang ini masih ketutup di ketawanya gitu Kak. Dan pecah Ji. Cuman mungkin karena kejadian tadi baru setengah dengan waktu yang ditentukan ini Kak, saya perform naik Mi Jackson penyanyi dangdut Kak. Sementara stand up Kak, bunyi-bunyi gitar di belakang teng deng 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 deng. Kode itu. Terdak gitu-gitu. Sementara stand up. Iya, dia Jackson sudah tutup langsung turun. Enggak dihargainya kok itu. Minta maaf waktu itu. Karena saya enggak tahu. Makanya betapa Anda tidak terlalu peduli sebenarnya. Iya, dan tidak tertarik dengan hal begituan sebenarnya, Kak. Susah kau bedakan kah beliau ini? First time ke Bantaeng waktu itu. Serius. Dan sebenarnya bangga aja karena ulang tahun kota loh ini. Bintang tamunya ada Padi, ada siapa banyak lah. Tapi Pak Bupati ada di acara itu. Untungnya tidak ada. Iya. Anda terselamatkan. Anaknya ada. Ada. Jadi saya minta maaf sama nanya, Kak, saya jujur enggak ketoki sebenarnya, Kak. Baru pengen ke Bantaeng kok dong. Dan ya sudah nih, itu yang kesebut gitu. Dan itu mungkin menjelang Pilgub waktu itu ya, sudah mulai ya. Kayaknya ya. lagi panas-panasnya kan dia berdua itu. Betul. Jadi saya sempat berpikir, tunggu ini undangan apa Nurdin Halid ini. Iya. Nanti di acara Nurdin Halid saya bilang teputan tuh Nurdin Abdullah. Patut sekali kok. Dari situlah kemudian mungkin Saka kapok di. Kapok. Nah waktu itu dikira sampai ke KKN Kak. Sampai KKN saya bahkan dikira saya adalah orang suruhannya Nurdin Halid loh. Masa? Serius. Karena saya dengan terang-terangan gitu 5.000 orang penonton yang waktu itu dipimpin sama Nurdin Abdullah, saya sebut Nurdin Halid, minta tepuk tangan lagi. Begitu. Jadi orang kira saya orang itu Nurdin Halid padahal ya Allah. Saya kan enggak sensor ini nah. Ya enggak apa-apa karena kejadian real gitu iya. kata. Dan lewat juga saya kira. Enggak apa-apa. Sehingga itu kapok sekali Bang Kodi. Iya, segitu tidak tertarik dengan hal beginian gitu. Iya. Jadi kalau begitu Saka, sehari-hari ini sepi job, banyak sekali job. Sekarang sebenarnya kalau Muki hitung penghasilan Kak, alhamdulillah tidak goyang-goyang amat jelas. Karena sombong banget Kak. Sekarang Instagram kencang sekali loh. Serius di tahun ini saya bahkan ada 3 brand yang kontrak setahun semua. Iya, jadi karena mungkin mereka ini brand-brand ini juga berpikir kan jangka panjang ini. Iya tahu betul. Iya, akhirnya ada 3 brand yang kontrak Zaka untuk setahun. Oke. Alhamdulillah gitu kan. Mungkin ya. ini efek corona juga. Efek corona akhirnya kemudian di situ. Iya. Jadi adalah alhamdulillah gitu. Iya. Off air tapi saya rindu sekali stand up. Ada beberapa saya dapat panggung MC cuman tidak selepas kalau misal tidak ada Covid. Panggung konser rindu sekali ke panggung konser. Saya rindu sekali tuh nonton konser, bisa lompat-lompat lagi, disiram air. Saya penonton itu soalnya. Kita rindu sekali di Losari, lapangan Hasanuddin, di Mandala, di mana kan? Iya. Tapi Anda bisa merindukan itu bisa cuma di lapangan kampanye itu bisa. Ada artisnya. Ada tuh. Tetap sama, ada kerumunan dan sebagainya. Tapi sekarang terbatas sekarang ini karena aturan juga tidak tidak berpihak ke situ, melarang. Oke. Untuk bagus sih sebenarnya. Berkumpul begitu. Jadi Saka, what next? Apa selanjutnya nih? Tetap memang fokus pada content creator saja, tidak lagi main di stand up di komika, mengingat saingan-saingan Anda semakin kencang. Yang kemarin mungkin di bawahmu ini sekarang mungkin followersmu sudah di lambung ini sehingga Anda tidak melihat lagi tuh stand up. Apalagi kalau mungkin materimu itu terus Ji. Apa kok? Kenapa ketawa Taga? Yang kita tahu itu yang panggung off air Kak. Begitu nih? Panggung yang mungkin aman di on air. Dengar kau tahu itu. Nonton acara yang bahkan masuk nonton pun kamera ditutup. Karena saya dan teman-teman yang lain memang membatasi untuk bawa materi yang tidak aman di panggung-panggung job. Iya betul. Mungkin, ada juga materi barunya Zaka. Iya. Datang ke tanggal 3. Ini kusuka ini begini kusuka yang saya. Iklan dulu. Ini kusuka tanggal 3 di Amaris Hotel. Oktober. Ada kita bikin acara tapi tetap dengan protokol kesehatan. Siap. Undang saya di. Boleh. Oke. Saya mau tes itu. Dan itu dimatikan kamera.
Dimatikan kamera. Oh, Karena gitu. lebih bebas. Lebih Seks, bebas. Tuhan dan sebagainya. Betul, dibahas betul, di betul, situ. betul, betul, betul. Iya. Soalnya nanti kalau online kamera tersebar lagi ada Ya. senecal lagi. Lebih dark lah kalau Iya. di off air gitu kak. Iya, ada Pure yang- acaranya anak komunitas gitu. Betul, betul. Memang untuk tertawa. Untuk Untuk tertawa. komedi di tengah pandemi seperti ini. Oke. Kalau begitu, Saka, Ya. saya coba undang nanti yang nama-nama tadi kau sebut itu. Ada beberapa. Boleh. Oke, Boleh nah, Bang toh? Yat, boleh Bang Yat, boleh. sebut, sebut. Mungkin- Siapa lagi yang kau tantang ini? Bukan tantang. Oke. Saya mau dengar statementnya dia. Iya, iya, iya. Bang Yat mungkin Muiz bisa. Muiz. Tapi saya enggak ada sih masalah secara personal Oke, sebenarnya. oke. Salah paham mungkin ada. Salah paham ada. Kemarin di Bali saya dibawa pengaruh alkohol dengan rendah hati dan gigih sebagai seorang lelaki. 10 Muiz ini kocak. Jangan Oke. kau berubah Muiz ya. Dari kau enggak pernah kasih singgung kau jika apa yang mungkin terlalu sensi gitu. Iya, iya, iya. Oh, seperti itu deh. Iya. Sebenarnya Begitu pengen anak di Makassar nih, baru saya tahu saya ini. saya mau sekali kakak kayak apa di ya munculkan Mila kalau memang ini ada sesuatu gitu. Oh, gitu. Yang penting diselesaikan Ki juga begitu kak. Hal-hal yang biasa gila yang begini-begini tuh. Muiz kalau bertanya kan Muiz, ini bertanya kasar ini. Siapa ini? Muiz. Ada, sorry, Zaka. Zaka. Saya bertanya kasar ini, Zaka toh. Hmm. Kenapa kak orang benci kok? Orang benci kak? Iya. Ada kok orang benci kak? Gokil juga, gokil Tidak, banget. siapa yang benci kak ini? Gokil banget jauh. Soalnya begini, maksudnya kan ini banyak yang kau sebut-sebut tadi nama itu kan, paling secara tidak langsung kan. Ngapa saya itu? Tuh, kenapa mami itu mentang-mentang? Ah, kira-kira begitulah bahasa pengantarnya. Maksudnya apa kira-kira yang apa yang membuatmu sehingga kau dibenci? Sayanya. Iya, iya. Kalau ada orang mau benci kok ini toh, atau ada orang benci kok, kan pasti ada yang tidak suka kok ini. Nah kira-kira karena kenapa kok? Karena kau kreatif begitu? Karena kau selalu menjadi inisiator atau memunculkan hal-hal baru? Atau memang karena sombong sekali kok? Apa yang membuat kau dibenci? Karena saya juga bingung Sehingga Kak. muncul salah paham yang kau bilang tadi itu. Nah bingung kak juga sebenarnya poin ini bingung kak. Secara ini kak bingung apa nih? Ada kayak benci kak. Makanya Orang ajarnya. makanya lebih fair Ki, kayaknya kalau misal kau ndak suka tanya kak begitu kak yang mungkin saya ndak tahu dan ndak sengaja atau ndak sadar kak, lakukan hal yang bisa buat kau ndak suka kak. Oke. Begitu kak. Karena saya juga bingung gitu, makanya aku bilang ada yang benci kak. Iya. Kalau begitu saya balik pertanyaannya, apa yang membuat kau tidak suka dia? Apa yang membuat kau tidak suka mereka? Karena dia seolah-olah benci kak, sementara saya ndak tahu dia benci kak kenapa. Jadi ya sudah Milo. Sampai-sampai tidak berteman di Instagram, unfollow, blokir. Saya ndak pernah unfollow dan blokir. Dia mungkin duluan dan saya lakukan hal yang sama. Gitu kak, ndak pernah terlalu childish gila kalau misal mau main unfollow, main blokir, astaga. Anak-anak itu deh. Iya, pun lebih banyak followersmu. Iya, iya. Ku unfollow kak juga ndak ngefek untuk followersku begitu kak. Oke. Jadi ya sudah, Mila saya cek, oh dia unfollow, sudah unfollow juga. Gitu saja kak. Ndak pernah kak yang memulai serius. Pentingnya juga apa sih begitu kak? Oh, betul. Kontrak 3 brand setahun tetap jalan kok. Jalan. Tidak ada masalah. Mamanya juga anak-anak hidup. Hidup juga sama-sama juga hidup malah. Nah, ya kalau mati masa mau dipacar. Sama hidup di dunia gitu. Sama Kan. hidup. Oke. Oke, terima kasih banyak Saka. Siap, Kakak Rijal. Betul sekali, Anda bintang tamu saya yang paling berani. Anda sebut nama, Anda sebut merek, luar biasa memang ini. Jangan ada sensor lah gitu. Yang penting saya yakin dan berani apa yang ku bilang ini bisa pertanggungjawabkan Ki. Gokil banget. Begitu saja kak. Oke. Tapi kalau kita setelah editing ini berbahaya sekali memang. Itu hak tak. Iya, saya konfirmasi juga. Boleh. Oke, thank you banget Saka. Siap. Time is over.